Yo, kembali lagi bersama gua Wolpi di channel Menikmati Bola, tempat di mana fans layar kaca bisa menikmati sepak bola sambil ngobrol dan beropini sesuka hati. Dan kali ini kita akan membahas duo Manchester ya. Manchester baik yang biru maupun yang merah sama-sama meraih hasil yang tidak mengenakan keduanya. Dua-duanya nih kalah lawan tim papan tengah. Aduh. Oke, kita akan bahas dari Manchester United dulu yang sebenarnya MU ini ketemu sama lawan yang sama dengan lawannya di pertandingan sebelumnya yaitu Crystal Palace. Dan masih main di Old Trafford juga, yang beda adalah hasil akhirnya. MU masih pakai formasi yang sama 4-2-3-1 dengan Amrabat yang jadi bek kiri nanti agak naik ke tengah bantuin Casemiro, dan Mason Mount-nya jadi agak maju ke depan nemenin Bruno. Dan ya komposisi pemainnya agak berubah, termasuk salah satunya Bruno yang masuk gantiin Hannibal. Terus ada Rashford dan Højlund yang main dari awal gantiin Martial sama Garnacho. Ini yang menurut gue agak gimana gitu. Dan ya Pellistri masih dipercaya di posisi kanan karena MU lagi nggak ada opsi juga di posisi itu. Kalaupun ada ya maksa Bruno aja gitu main di kanan. Dan menurut gue Bruno masih jauh lebih serem kalau main di tengah di belakang striker, jadi gak worth it kalau dipaksa ke kanan. Sementara Crystal Palace juga banyak melakukan perubahan, jauh lebih banyak dari MU sebenarnya. Bahkan 3 dari 4 backnya tuh diganti, termasuk si Rob Holding ya, legendnya Arsenal. Terus ada Eze main dari awal, ada Will Hughes juga main dari awal, dan kelihatan banget bedanya kehadiran dua pemain ini bikin tengahnya Palace jadi lebih hidup gitu. Ya Eze ini sih khususnya. Kalau Will Hughes menurut gue masih so-so aja, mainnya masih biasa aja. Jadi Eze sih bener-bener pengaruh banget. Dan jalannya pertandingan pastinya MU yang main di hadapan pendukungnya sendiri masih megang kendali sama seperti pertandingan sebelumnya. Dan sempat bikin beberapa peluang cukup banyak sebenarnya. Højlund hampir cetak gol juga sebenarnya, sempat sampai 1v1 lawan kiper. Cuma ya kurang sempurna aja finishingnya, jadi bisa di clearance sama pemain Palace atau back Palace. Dan posisinya juga nggak begitu gampang sih, jadi ya oke lah. Sementara Palace berhasil mencuri gol di babak pertama, lebih tepatnya di menit ke-25 lewat skema set piece yang dieksekusi Eze dan disambut sama Anderson backnya Palace yang waktu Carabao Cup nggak main. Dan golnya ini lumayan bagus, tendangan setengah volley dan dia back gitu, nggak biasa dapat bola kayak gitu, gokil sih. Dan MU sebenarnya mencoba untuk terus menyerang dan mencoba untuk mendapatkan gol balasan, tapi beberapa peluang dari Bruno, dari Mount, Garnacho nggak membuahkan hasil. Dan ya praktis menurut gue peluangnya biasa aja gitu, bukan peluang yang benar-benar bagus. Kecuali peluangnya Garnacho ya, yang awalnya pemain Crystal Palace itu ngelakuin kesalahan di daerahnya sendiri. Cuma sayangnya masih bisa diblok sama pemain Palace. Pemain Palace juga ngumpul semua di depan gawang, jadi agak sulit. Dan match ini sendiri yang paling gue notice atau yang paling gue garis bawahi adalah egoisan seorang Rashford yang benar-benar kelihatan main buat dirinya sendiri gitu. Padahal di match ini Mason Mount jauh lebih bagus dibandingkan pertandingan sebelumnya lawan Crystal Palace. Bruno juga, Pellistri sih agak kurang kelihatan ya sebenarnya di laga ini. Cuman ya ini harus banget jadi PR Ten Hag sih buat bikin gimana caranya Rashford ini bisa jadi team player gitu. Gak main terlalu selfish, gak main terlalu egois buat dirinya sendiri. Jadi kesimpulan gue sih MU gak sejelek itu mainnya. Palace pun gak bagus-bagus amat. Iya, sebagus-bagusnya Palace ya level mereka segitulah. Tapi emang tengahnya dan belakangnya Palace jauh lebih solid hari ini dengan beberapa penggantian yang dilakukan. Dan apakah mungkin ini adalah efek dari Harry Maguire yang tidak diturunkan? Jadinya hari ini MU gagal clean sheet karena di belakang yang berubah dia doang sih. Kemarin kan yang main Dalot, Varane terus Amrabat. Mereka bertiga masih main, Maguire digantiin sama Lindelof. Jadi mungkin kualat nih Ten Hag sama Maguire nggak mainin Lord Maguire, jadinya kebobolan plus kalah nggak bisa nyetak gol. Oke, kita lanjut ke pertandingan Wolverhampton melawan Manchester City. Dan Wolverhampton berhasil memupuskan harapan City untuk meraih trofi emas Premier League. Ya sekaligus menghentikan 6 kemenangan beruntun City di IPL. Dan apakah kehilangan De Bruyne plus Rodri
membuat City jadi sebapuk itu. City sih mainin Matheus Nunes ya sama Kovacic, bukan Phillips lagi buat duet di tengah. Jadi ini kombinasi yang menurut gua untuk saat ini ya, untuk kondisi City yang ditinggal Rodri karena kecerobohannya, ini yang terbaik untuk City dibandingkan maksa Phillips main. Sayangnya dua orang ini bener-bener gak perform. Mainnya masih mirip kayak lawan Newcastle, banyak passing yang gak bisa nemuin celah di lini pertahanan lawan gitu. Dan akhirnya kecolongan juga lewat counternya Wolverhampton dari Pedro Neto yang berujung on goalnya Diaz. Cuma ya itu unlucky aja sih buat Diaz, mau slide bolanya, mau slide block gitu. Bolanya malah mantul ke gawang dan mantulnya tuh agak susah lagi. Edersonnya udah keburu rebahan dia. Yang lucu itu sebenarnya gol kedua sih. Karena lagi-lagi kita bisa melihat Calvin Phillips dengan kelemotannya di sini yang nggak bisa baca situasi, nggak sigap, bahkan terkesan nonton doang. Sampai-sampai si Hee Chan Hwang ini bisa bebas nge-shoot 2 kali loh, 2 kali di kotak penalti, bahkan di dalam kotak yang kecilnya itu. Yang pertama bebas, oke lah, ya kan. Yang kedua ini loh, harusnya Phillips ini bisa sedikit intervensi shootnya Hwang gitu, bisa ngeblok atau ngalangin atau minimal gangguin gitu, nggak nontonin doang. Cuma ya gitu, Phillips lemot dan bingung kali dia. Lagi ada apa ini rame-rame di depan gawangnya City gitu kan. Jadi nontonin doang ngejogrok gitu. Sempet mau main 4-3-3 klasik di babak kedua. Cuma gua nggak tahu kenapa Nunes diganti. Padahal harusnya dia bisa aja main 4-3-3 bareng Kovacic sama Foden di tengah. Terus di depannya ada Alvarez, Alan sama Jeremy Doku, tapi nggak tahu kenapa diganti. Tapi kalau gue lihat kayaknya Nunes ini main masih kurang lepas karena dibuin sama supporternya Wolves, karena dia mantan pemain Wolves kan, baru pindah juga musim ini. Menurut gue mungkin itu jadi salah satu penyebabnya, walaupun kalau dipikir-pikir kayaknya itu bukan apa ya, untuk pemain yang profesional di Liga Inggris kayak itu bukan masalah gitu, dibuin udah biasa gitu. Cuman ya mungkin alasan taktikal aja mungkin ya, bukan gara-gara dibuin ya, entahlah, nggak ada yang tahu juga. Dan City juga sempat menyamakan kedudukan sebenarnya lewat free kick Alvarez. Sumpah nih, Alvarez gua kira datang sebagai pengganti Aguero, tapi ternyata lebih menjelma jadi De Bruyne. Dan gua lihat pas main 4-3-3 City ini main jauh lebih bagus daripada babak pertama. Kayaknya ini bisa bakal jadi salah satu opsi atau jadi salah satu solusi untuk City selagi ditinggal Rodri. Ya walaupun tenang aja untuk fans City, Rodri balik lagi kok. Tinggal 1 match lagi, walaupun 1 match itu juga lawan Arsenal. Tapi kalau nggak cedera juga ya Rodrinya pas lawan Leipzig nanti di midweek, karena kayaknya bakal dimainin nih lawan Leipzig. Oke, dengan 2 hasil ini Manchester United turun ke peringkat 10, digeser lawannya yaitu Crystal Palace. Sementara City masih bertengger di puncak klasemen. Cuma selisih poinnya jadi kepangkas, jadi cuma beda 1 poin aja sama Tottenham sama Arsenal. Dan Wolverhampton naik ke peringkat 13, sedikit menjauh dari zona degradasi. Jadi ya kemenangan lawan City ini bisa jadi moral booster juga sih buat Wolverhampton yang habis kalah dari Ipswich Town. Dan ya segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Tadi itu semua adalah analisa dan opini pribadi gua. Jadi kalau kalian punya pandangan yang berbeda tentang 2 laga yang baru aja dibahas, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan gue mau ngingetin, jangan lupa subscribe channel Menikmati Bola, karena akan ada banyak konten-konten menarik yang membahas seputar dunia sepak bola. Tentu dari sudut pandang gue sebagai fans layar kaca. Terakhir gue Wolpi pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.